kakak di Ekstrakurikuler Pramuka Daring untuk pertemuan yang kedua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua masih dalam keadaan yang baik, sehat, dan luar biasa. Masih semangat kan mengikuti kegiatan hari ini? Tentunya masih semangat ya. Coba tebak kali ini materi apa yang akan disampaikan oleh kakak? Sepertinya tidak ada yang bisa menebak ya. Materi kali ini akan memberikan pengetahuan baru serta manfaat untuk kalian semua. Nah, daripada kalian penasaran materi apa yang akan kakak bahas kali ini, yuk ikuti kakak untuk menyimak materi berikut ini. Jangan lupa ikuti materi dengan baik ya, oke? Halo adik-adik, materi yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai pengendalian emosi. Silahkan adik-adik bisa menyimak materi berikut ini dengan baik dan sepenuh hati. Oke, sebelumnya kakak mau bertanya nih, kira-kira apa sih arti pengendalian emosi itu? Agar kita tahu apa itu arti pengendalian emosi, berarti kita harus tahu dulu arti pengendalian itu apa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengendalian adalah perbuatan mengendalikan atau pengekangan. Kita adalah pemegang kendali atas apa yang akan kita lakukan. Sedangkan emosi adalah perasaan intens yang ditujukan kepada seseorang atas sesuatu. Emosi sama saja dengan sebuah rasa yang sedang kita rasakan sesuai dengan situasi dan keadaan yang sedang kita alami. Nah, dari kedua arti tersebut kita gabungkan menjadi pengendalian emosi, yang artinya pengendalian emosi adalah pengekangan atau penahanan terhadap perasaan atau emosi yang keras yang timbul dalam hati. Nah, bagaimana adik-adik? Sudah paham kan arti dari pengendalian emosi? Kita lanjut ya ke materi berikutnya. Macam-macam emosi. Kakak beri contoh macam-macam emosi yang sering kita alami. Yang pertama ada emosi marah. Keadaan marah seringkali muncul jika kita merasa terganggu akan suatu hal. Yang kedua ada emosi bahagia. Keadaan bahagia akan muncul jika apa yang kita mau dan kita harapkan berjalan sesuai dengan ekspektasi kita. Next, yang ketiga ada emosi sedih. Keadaan sedih ini akan muncul jika kita merasa tersakiti oleh sesuatu hal atau oleh orang lain. Yang keempat adalah emosi takut. Keadaan takut akan muncul jika kita merasa terancam. Perasaan resah dan gelisah akan muncul beriringan dalam diri kita. Dari beberapa macam emosi tersebut, di antaranya terdapat emosi yang harus kita kendalikan agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Contohnya, emosi marah. Setiap orang pasti ada kalanya merasa marah, hanya saja marahnya setiap orang sangat berbeda. Ada yang meski marah namun ia bisa mengendalikan sikapnya, dan ada pula yang marah namun tidak bisa terkendali, hingga marahnya membuat fisik ikut bertindak. Nah, hal ini yang sangat berbahaya. Kita harus bisa memiliki emosi yang matang, sehingga kita bisa pandai dalam mengontrol dan mengendalikan emosi yang kita rasakan. Nah, berikut ini kakak akan sampaikan ciri-ciri individu yang memiliki emosi yang matang. Ciri-ciri individu yang memiliki emosi yang matang. Yang pertama, dapat melakukan kontrol diri, yaitu memiliki kemampuan dalam mengontrol ekspresi yang tidak dapat diterima secara sosial. Misalnya, emosi atau ekspresi marah yang disertai tindak kekerasan. Hal tersebut tidak mudah untuk diterima dalam kalangan sosial, karena dapat merugikan orang lain. Yang kedua, memiliki pemahaman diri. Belajar memahami seberapa banyak kontrol yang dibutuhkan untuk memuaskan kebutuhannya dan sesuai dengan harapan masyarakat. Jadi, sebelum kita memahami orang lain, kita juga harus bisa memahami diri sendiri. Kita harus tahu apa yang kita butuhkan, dan kita juga harus bisa memikirkan apa yang diharapkan oleh masyarakat sekitar. Tentunya yang berhubungan dengan sikap yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Yang ketiga, menggunakan kemampuan kritis mental. Berusaha menilai situasi secara kritis sebelum merespon, kemudian memutuskan bagaimana cara bereaksi terhadap situasi tersebut. Jadi, sebelum bertindak atau mengambil sikap, hal utama yang perlu dilakukan adalah dengan berpikir terlebih dahulu, apakah tindakan yang akan dilakukan sudah sesuai atau belum. Jika dirasa sudah sesuai, baru kita memutuskan bagaimana sikap yang pas yang harus kita lakukan dalam situasi tersebut. Nah, ketiga hal yang sudah kakak sampaikan adalah ciri-ciri individu yang memiliki emosi yang matang. Bagaimana? Sudah paham kan adik-adik? Semoga kalian juga termasuk dalam ciri-ciri seseorang yang memiliki emosi yang matang ya. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu ciri-ciri seseorang yang dapat mengendalikan emosi.
Yang pertama, mampu mengendalikan perilaku. Artinya, seseorang yang mampu mengendalikan emosi, pasti dia juga bisa mengendalikan perilakunya. Dia tidak akan bertindak gegabah. Sebelum bertindak, pastinya dia akan mencoba memikirkan terlebih dahulu dampak yang nantinya terjadi jika ia mengambil sikap atau perilaku tertentu. Lanjut, yang kedua, mampu mengatasi frustasi dan ledakan emosi. Seseorang yang bisa mengendalikan emosi saat mengalami kejenuhan atau frustasi, ia pasti punya cara tersendiri untuk menghilangkan jenuh dan frustasi tersebut. Ia juga tidak akan terbawa emosi yang negatif. Ada cara tersendiri untuk menyurutkan rasa kesesalan dan frustasi tersebut. Dia cenderung pandai dalam berdamai dengan hati. Yang ketiga, mampu menunda kepuasan dengan segera mengatur perilaku agar lebih diterima oleh masyarakat. Jadi maksudnya adalah dia bisa menunda atau mengesampingkan sikap yang kurang sesuai dan mencoba mengatur kembali sikap yang sesuai agar lebih diterima oleh masyarakat. Yang keempat, mampu mengantisipasi peristiwa dengan menguasai keadaan melalui pertimbangan secara objektif. Lanjut, poin yang kelima, mampu menafsirkan peristiwa dengan melakukan penilaian suatu keadaan secara positif. Dan yang terakhir, mampu mengontrol keputusan dengan cara memilih suatu tindakan berdasarkan pada suatu yang diyakini. Nah, itu saja materi yang kakak sampaikan untuk hari ini. Semoga memberikan manfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk mengikuti kembali kegiatan ekstrakurikuler pramuka daring di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa, dadah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.